Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan peradaban mulia sampai sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Di Muhammad Syawal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan membawakan penyuluhan tentang waktu yang tepat untuk mengganti sikat gigi. Sebelum itu saya akan menjelaskan hubungan antara fungsi rongga mulut dan menyikat gigi. Nah, rongga mulut ini merupakan awal maupun saluran pertama dari saluran pencernaan manusia. Setiap hari rongga mulut ini akan bersentuhan langsung dengan berbagai macam makanan yang akan dikonsumsi. Nah, tidak jarang setelah kita makan, terdapat sisa-sisa makanan yang tertinggal di rongga mulut. Nah, sisa-sisa makanan inilah yang dapat menyebabkan berbagai macam masalah. Masalah tersebut diantara lain bau mulut, karang gigi, sakit gigi akibat gigi berlubang, gusi berdarah, gusi bengkak, dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu penting kita menjaga kebersihan gigi dan mulut agar dapat bekerja secara maksimal. Nah, dalam rangka kita menjaga kebersihan gigi dan mulut, salah satu yang kita dapat lakukan adalah menggosok gigi. Nah, rutin menggosok gigi 2 kali sehari merupakan cara yang paling efektif, efisien, dan terjangkau bagi kita untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, pada saat penggunaannya, kita juga harus memperhatikan apakah alat yang kita gunakan dalam hal ini adalah sikat gigi kita masih layak digunakan atau tidak. Nah, ketika sudah tidak layak, sikat gigi ini harus segera digantikan. Nah, pergantian ini bertujuan untuk higienitas kita dalam menjaga kebersihan gigi dan mulut kita. Nah, pertanyaannya seberapa sering harus kita mengganti sikat gigi ini? Nah, menurut ADA, American Dental Association, yang merupakan organisasi penghimpun dokter gigi profesional yang ada di Amerika Serikat, mengatakan bahwa optimalnya penggunaan sikat gigi dapat dipakai 3-4 bulan sebelum kita menggantinya dengan sikat gigi yang baru. Nah, selain waktu pemakaian yang dapat kita jadi acuan, untuk mengganti sikat gigi terdapat kondisi-kondisi yang mengakibatkan kita harus mengganti sikat gigi ini, antara lain bulu sikat yang sudah mengembang, kemudian sikat gigi sering terjatuh di tempat yang kotor, kemudian sikat gigi ini tidak sengaja maupun sengaja dipakai oleh orang lain. Selanjutnya adalah terdapat anggota keluarga kita yang sakit. Nah, apa yang terjadi ketika sikat gigi ini tidak diganti? Nah, yang pertama adalah penumpukan plak. Nah, plak ini terjadi ketika pada saat kita membersihkan gigi kita ini tidak terlalu optimal. Nah, bulu sikat yang sudah aus maupun sudah mengembang itu sudah tidak dapat membersihkan gigi dengan maksimal, akibatnya terjadilah penumpukan plak. Nah, yang kedua adalah melukai gusi. Nah, plak yang terbentuk tadi kemudian masih menggunakan sikat gigi yang sudah tidak layak ini akan mengakibatkan plak-plak tersebut berkembang lagi menjadi karang gigi. Nah, karang gigi ini akan merusak gusi kita. Selain karang gigi, bulu sikat yang sudah aus maupun mengembang ini sangat berpotensi melukai gusi kita. Selanjutnya, yang dapat terjadi ketika kita tidak mengganti sikat gigi ini tepat waktu adalah jatuh sakit. Nah, kenapa jatuh sakit? Karena kita tahu bahwa sikat gigi ini merupakan tempat yang paling optimal bagi bakteri maupun kuman-kuman untuk hidup di sana. Nah, ketika kuman-kuman tersebut masuk dalam tubuh kita akan jatuh sakit. Penyakit yang dapat timbul itu seperti diare, flu, sakit gigi karena gigi berlubang, dan lain sebagainya. Nah, dalam perlakuan sikat gigi ini ada hal yang boleh kita lakukan maupun tidak boleh kita lakukan terhadap sikat gigi. Nah, yang boleh kita lakukan adalah rutin mengganti sikat gigi kita 3-4 bulan sekali. Yang kemudian adalah mengeringkan sikat gigi. Nah, mengeringkan sikat gigi ini kita sebelumnya harus mencuci sikat gigi kita ini menggunakan air keran yang mengalir dan biarkan kering dengan sendirinya. Yang ketiga adalah
meletakkan sikat gigi kita dengan keadaan tegak. Nah, keadaan tegak ini akan mempercepat proses pengeringan dari sikat gigi. Nah, yang tidak boleh kita lakukan pada sikat gigi adalah yang pertama, jangan sekali-sekali bergantian sikat gigi, maksudnya di sini saling berbagi sikat gigi. Nah, artinya ketika kita saling berbagi sikat gigi, itu sama halnya dengan kita bertukar kuman yang ada di mulut kita maupun orang yang lain yang menggunakan sikat gigi kita. Nah, yang kedua adalah menaruh sikat gigi kita ini di dalam tempat yang lembab maupun kita memberikan penutup bulu sikat khusus. Nah, penutup bulu sikat dan wadah yang kecil ini dapat mengakibatkan kelembaban semakin meningkat. Akibatnya pertumbuhan bakteri maupun kuman itu meningkat. Dan yang terakhir yang tidak boleh kita lakukan adalah menaruh sikat gigi kita ini di tempat yang kotor seperti toilet. Nah, ditakutkan ketika sikat gigi kita ini terjatuh, kuman-kuman yang ada di tempat kotor tersebut akan berpindah ke sikat gigi. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di penyuluhan yang berjudul Waktu yang Tepat untuk Mengganti Sikat Gigi. Harapannya hal yang dapat saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua, dan mohon maaf jika selama penyampaian terdapat kesalahan saya maupun hal yang tidak berkenan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.